Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja dari kelompok 1 akan mempresentasikan peradaban dunia sebelum Islam 600 sebelum Masehi sampai 610 Masehi yang beranggotakan saya sendiri Isma Minati, Muhammad Husni Marzuk Tarmimi, Fahri Ali Rosyidin. Langsung saja. Arabia pra-Islam dititik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'diyah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Tsamud, Than, Judais, Malak, dan lain-lainnya. 2. Arab Arabiyah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Syayyub bin Khatan atau disebut pula Arab Khotaniyah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adaniyah. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya kesatuan timbal dalam menjaga daerah dan menghadapi musuh di luar kabilah karena masing-masing kabilah seringkali bermusuhan. Perangan-perangan itu menghabiskan waktu dan tenaga. Karena itu, mereka tidak mempunyai waktu dan kesempatan lagi untuk memikirkan kebudayaan dan bila mana di antara mereka dapat bekerja, mencipta dan menegakkan satu kebudayaan. Datanglah orang lain memerangi dan meruntuhkannya. Dan lagi mereka buta huruf. Oleh karena itu, sejarah dan kehidupan mereka tidaklah dituliskan. Jadi, tidak ada bangunan-bangunan yang dapat melukiskan sejarah itu. Adapun yang sampai kepada kita tentang orang-orang zaman dahulu itu adalah orang yang diceritakan oleh kitab-kitab suci. Sejarah mereka mulai dari masa 150 tahun sebelum Islam dapat kita ketahui dengan perantaraan syair-syair atau cerita-cerita yang diterima dari perawi-perawi. B. Tradisi menulis dan mendidik bangsa Arab pra-Islam. Catatan sejarah tentang kegiatan pendidikan pada komunitas Yahudi dan Kristen di Arab pada masa ini cenderung lebih lengkap dibanding bangsa Arab yang menyembah berhala atau pagan. Komunitas Yahudi dan Kristen memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap pendidikan yang ditujukan dengan adanya sekolah-sekolah yang mengajarkan kitab suci, Taurat dan Injil, filsafat, debat, dan sejarah. Sebagian bangsa Arab telah mengembangkan satu kegiatan pendidikan. Meskipun pendidikan yang dominan adalah secara lisan dan praktik, namun tulisan setelah mulai dikenal secara terbatas, setidaknya pada komunitas Yahud dan Kristen, sudah ada struktur pendidikan meskipun sangat sederhana. Sementara sebagian lainnya masih buta huruf. Itulah sebabnya bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan. Selain itu juga peperangan antara kabilah menyebabkan kebudayaan mereka sulit berkembang. C. Pusat kegiatan intelektual di Arab pra-Islam. Menurut Dr. Andes Tunku Saifullah, pusat-pusat kegiatan intelektual di Arabia sebelum dan menjelang datangnya Islam yang berperan sebagai jembatan dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh umat Islam mengenai awal meliputi Athena, Alexandria, India, Judi, Syapur. Kesimpulan, peradaban dunia sebelum Islam di daerah Arab yaitu di mana masyarakat telah mempunyai berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Bangsa Arab gurun pasir terbagi atas 2 bagian, yaitu penduduk gurun pasir dan penduduk negeri. Pada penduduk gurun pasir sering terjadi peperangan sehingga kebudayaan mereka sulit dilacak.
berbeda dengan penduduk negeri. Sementara tradisi menulis dan pendidikan pada masa itu ada meskipun terbatas pada kalangan yang hidup di kota, terutama kaum Yahudi dan Kristen yang menaruh perhatian cukup besar terhadap dunia pendidikan. Selain itu, bangsa Arab juga terkenal dengan kemahiran dalam hidup bahasa dan syair. Pusat-pusat kegiatan intelektual di luar Arabia sebelum dan menjelang datangnya Islam, yang berperan sebagai jembatan dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan antara lain di kota Athena, Alexandria, Judi, Shapur, dan India. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.